Ketika Syekh Farosdak terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti sedia kala. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita hikmah yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata bacaan sholawat menyimpan sebuah fadilah keutamaan tertentu. Pada dasarnya bacaan sholawat dapat dijadikan sebuah wirid tanpa perlu ijazah tertentu, karena secara khusus perintah membaca sholawat telah terdapat dalam Al-Quran. Pembacaan wirid bacaan sholawat sangat begitu mudah karena tidak terikat waktu dan dapat dibaca kapan dan dalam kondisi apapun. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, ini merupakan cerita yang dialami oleh seseorang yang gemar suka membaca sholawat. Diceritakan oleh beliau Al-Maghfurlah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dahulu kala, kata beliau, ada seorang penyair hebat yang sangat terkenal yang bernama Syekh Farosdak, di mana Syekh Farosdak selalu asyik memuji Rasulullah dengan lantunan syair sholawat. Suatu waktu ketika Syekh Farosdak melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca qasidah di makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ada seseorang yang mendengarkan qasidah pujian yang dilantunkan Syekh Farosdak. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui Syekh Farosdak dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farosdak pun menerima ajakan orang tersebut, dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi Syekh Farosdak dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu," kata orang tadi. Maka orang itu menarik lidah Syekh Farosdak lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad," kata orang itu dengan penuh kebencian. Maka Syekh Farosdak pun menangis karena rasa sakit dan sedih sebab tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Syekh Farosdak datang ke makam Rasulullah seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkanlah aku tidak lagi boleh berkata-kata seumur hidupku, karena aku tidak memerlukan lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan nabimu.
Tetapi jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula. Syekh Farosdak terus menangis sampai tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi berkata, "Aku suka mendengar pujian-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada tempat semula. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, ketika Syekh Farosdak terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti sedia kala. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga di tahun selanjutnya datang lagi menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farosdak teringat kejadian tahun lalu, tetapi beliau tetap menerima ajakan tersebut sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi. Lalu lidah beliau dipotong. Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk, dan akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah itu hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya ada seekor kera yang besar dan kelihatan sangat ganas. Kemudian anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang ada di dalam kandang itu?" Tanya anak muda. "Dia itu adalah ayahku yang dahulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah mengubahnya menjadi seekor kera. Na'udzubillah. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 166 yang artinya, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak boleh sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farosdak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu dan mengembalikannya kepada wujud yang semula. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.